Ibu, terkait dengan pemberkasan ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi untuk modul pemberkasan Bapak Ibu, pemberkasan itu modulnya ada di, sebentar saya kecilin oke ya, feedback. Ya. Pemberkasan itu di level TU ya Bapak Ibu ya. Jadi menu berkas itu muncul ada di level tata usaha atau sekretaris ya Bapak Ibu. Jadi akunnya yang bisa memberkaskan hanya ini ya Bapak Ibu, akun tata usaha atau sekretaris. Kalau di kami di Andri itu sama adminnya Andri itu dibikinin akun PCF sih, tapi bebas sih mau dibikinin satu akun PCF atau cukup satu akun TU rame-rame gitu ya Bapak Ibu. Jadi di situ ada TU dan fungsi pemberkasan gitu. Kalau di kami di Andri itu ada dua akun, akun sekretaris atau TU sama satu lagi akun PCF gitu ya. Tapi kalau mau satu akun juga nggak masalah ya Bapak Ibu ya. Karena role-nya kan sama ya tata usaha atau sekretaris. Oke. Nah, untuk proses pemberkasan Bapak Ibu, jadi pemberkasan di Srikandi itu ada dua menu di pemeliharaan arsip itu ada pemberkasan arsip aktif sama pemberkasan mandiri Bapak Ibu ya. Jadi kalau pemberkasan arsip aktif ini adalah kita melakukan pemberkasan secara elektronik arsip yang tercipta di Srikandi gitu ya Bapak Ibu ya, baik itu naskah masuk dan naskah keluar gitu ya. Jadi kalau materi pemberkasan Bapak Ibu, ya kalau ini saya materi teknisnya aja ya Bapak Ibu ya, bagaimana cara memberkaskan gitu. Tapi kalau materi pemberkasan, pemberkasan itu harus berdasarkan apa gitu ya. Terus apa namanya, sebenarnya sama Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan yang masih manual ya, misalnya kayak dibuatin folder, terus dibuatin apa namanya, guide-nya dan lain-lainnya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti prosesnya kurang lebih sama dengan yang manual gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi bedanya ini nanti ambil untuk item-itemnya itu kita ngambil dari naskah masuk dan naskah keluarnya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi caranya adalah Bapak Ibu udah login sebagai akun TU ya, TU sekretarisnya yang level role-nya adalah tata usaha atau sekretaris. Sudah login? Sudah login belum? Sudah ya. Atau saya kecepatan nanti boleh mohon diinfo ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya adalah kita buat berkas baru Bapak Ibu ya. Kita tambah tambah baru atau kita buat berkas baru ya. Nama berkasnya, nah nama berkasnya kalau kami di Arsip Nasional ya contoh punyanya Pusdatin gitu. Ini kan ini saya nyobain di versi 3 BIMTEK ya Bapak Ibu ya. Nah kalau di Pusdatin itu, ntar saya contoh aksi ini ya, contohnya punya Pusdatin. Jadi kalau di kami di Pusdatin khususnya gitu ya. Jadi kalau nama berkas itu adalah nama kegiatan Bapak Ibu. Jadi proses pemberkasannya itu tuh berdasarkan kegiatan gitu ya. Misalnya kayak contoh pengelolaan data tahun 2024 gitu atau pengembangan aplikasi Sri Kandi apa namanya versi 3 gitu ya. Jadi nama berkas ini yang biasanya Bapak Ibu kan pakai folder-folder ya Bapak Ibu ya. Nah folder ini namanya gitu ya Bapak Ibu ya. Contoh misalnya berkas tentang pengembangan aplikasi gitu ya. Pengembangan aplikasi Sri Kandi contohnya. Aplikasi Sri Kandi versi 3. Oke seperti ini ya. Kok gini? Versi 3. Ya. Saya yakin Bapak Ibu masalah berkas udah master-master gitu ya. Nanti tinggal tekniknya aja ya Bapak Ibu ya gimana. Terus klasifikasinya silakan klasifikasinya Bapak Ibu pilih sesuai dengan klasifikasinya Bapak Ibu ya. Contoh kalau kami pengembangan sistem apa ya? DI titik DI titik coba kita lihat. Coba ada nggak ya pengembangan sistem, pengembangan sistem informasi. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk klasifikasi yang dipilih Bapak Ibu ya, yang dipilih itu harus yang
paling bawah ya Bapak Ibu ya. Yang paling bawah itu maksudnya adalah yang ada nilai retensinya Bapak Ibu ya. Jangan sampai Bapak Ibu pilihnya yang tidak ada retensinya gitu ya. Contoh kami pengembangan sistem informasi yang oh ini enggak ada nih. DI 0100 ya. DI 0101 pengembangan sistem. Nah ini contoh ya, pengembangan 2022 nih namanya gini ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi klasifikasinya itu yang ada retensi aktif sama inaktifnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masih 00 berarti artinya ada yang di bawahnya lagi gitu. Ibaratnya ada primer, sekunder, ada tersier gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Terus lokasi fisiknya, kalau kalau kita memperlakukan pemberkasan di Sri Kandi, lokasi fisiknya ini bisa boleh dikosongkan, boleh ditulis Sri Kandi juga boleh Bapak Ibu ya. Misalnya Sri Kandi kita melakukan pemberkasannya di Sri Kandi gitu ya. Atau dikosongkan juga boleh ya. Ini tidak mandatori ya. Terus kalau uraian informasinya, nah ini yang wajib sih sebenarnya Bapak Ibu. Nah ini berkas tentang apa? Misalnya berkas ini tentang berkas tentang pengembangan Sri Kandi, pengembangan Sri Kandi, Sri Kandi tahun 2023. Ya, pokoknya detailnya ya Bapak Ibu ya, uraian informasinya ya. Jadi kita buat berkas, uraian informasinya apa? Misal berkas pengembangan Sri Kandi tahun 2023 dimulai gitu, boleh juga ya dilengkapi. Misalnya dimulai tak bulan apa gitu ya, bulan Agustus contohnya sampai sampai dengan Desember 2023. 2023. Nah, seperti ini. Jadi uraian ini sangat penting dan nanti ketika arsip ini menjadi arsip yang statis atau permanen, uraian ini nanti akan menjadi keyword sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi harus dilengkapi dengan selengkap-lengkapnya gitu ya. Lalu kategori berkas Bapak Ibu ya, kategori berkas itu yang harusnya tematik ya. Ini kami belum buat karena arahan dari pimpinan juga belum ada. Jadi kategori berkasnya kita skip aja ya. Kita simpan. Ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan membuat berkas ini? Mungkin yang dulu Bapak Ibu sering buat itu folder-foldernya ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu buat berkasnya? Gak ada? Lanjut ya. Oke lanjut. Nih nama berkasnya udah kita buat nih Bapak Ibu ya. Nomor berkasnya itu nomor 1 gitu ya. Contoh ini Bapak Ibu mungkin mau coba di Sri Kandi versi 3 BIMTEK boleh. Yang mau pakai production juga boleh ya. Oke, selanjutnya kalau Bapak Ibu ada kesalahan typo, nanti Bapak Ibu tinggal edit ya, tinggal ubah, nanti Bapak Ibu mau ngubah yang mana gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau sudah diubah, kalau tidak ada ya kita klik kembali gitu ya. Lalu bagaimana kita mengambil item-item dari berkas ini gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, cara mengambilnya Bapak Ibu nanti bisa ada 2 opsi, ada di daftar naskah masuk, ada di naskah keluar gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, sebentar. Nah, Bapak Ibu klik daftar naskah masuk atau naskah masuk ya, naskah masuk, daftar naskah masuk ya. Selanjutnya ada tombol yang biru ini ya Bapak Ibu, ungu ya, ungu apa biru ini, biru dongker ya, biru dongker ada plusnya ya. Diklik biru dongker yang ada plusnya. Nah, ini kita melakukan proses pemberkasan ya. Jadi foldernya atau berkasnya udah kita buat, lalu kita masukkan item-itemnya nih Bapak Ibu ya. Bisa dicari nama berkasnya apa. Contoh tadi kita bikin pengembangan aplikasi Sri Kandi versi 3. Kita simpan. Oke. Nah, itu sudah berhasil Bapak Ibu ya. Sudah berhasil kita melakukan pemberkasan di naskah masuk Bapak Ibu. Cara ngelihatnya, Bapak Ibu kembali lagi ke daftar atau pemberkasan arsip aktif ya, diklik di pemberkasan arsip aktif. Nah, nanti itemnya akan ada 1 nih Bapak Ibu ya. Itemnya akan ada 1 ya. Kita lihat nih itemnya.
Nah, itemnya ini yang tadi kita masukkan tentang naskah tadi kita mengambil dari naskah masuk ya tadi ya Bapak Ibu ya. Terus jenis naskahnya nota dinas, nomor naskahnya adalah DI, bla 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 bla. Tanggalnya itu tanggal suratnya Bapak Ibu ya. Tanggal suratnya itu 3 Maret jam 21.29. Halnya adalah TTE gitu ya Bapak Ibu ya. File digitalnya bisa diklik ya, coba kita lihat. Oh ini, jadi ini dari nota dinasnya atau file digitalnya Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu langkahnya. Lalu bagaimana kalau pas kita lihat itemnya harusnya ini bukan di sini gitu ya Bapak Ibu ya. Artinya ini bukan di berkas yang kita mau gitu ya. Nanti Bapak Ibu tinggal klik hapus saja, nanti otomatis dia bisa diberkaskan kembali di naskah masuknya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu yang dari naskah masuk ya Bapak Ibu ya. Lalu bagaimana dari naskah keluar? Ya, Bapak Ibu sama langkahnya. Langkahnya klik menu naskah keluar, lalu daftar naskah keluar. Nah, di sini akan ada tombol berkasnya ya. Tombol berkasnya. Kalau bisa yang belum proses final ini jangan diberkasin nih Bapak Ibu. Ini kan masih konsep ya. Kalau masih konsep itu ya kan masih berubah-berubah dan mungkin nanti mau jadi atau tidak kan nanti takutnya dihapus ya Bapak Ibu ya. Jadi kita berkaskan yang sudah ditandatangani ya Bapak Ibu ya. Contoh ini yang sudah ditandatangani, kita klik sama ikonnya ya. Biru dongker ada plusnya, diklik berkas ya. Pilih kita mau memasukkan ke berkas mana Bapak Ibu. Misalnya ke berkas Sri Kandi versi 3 gitu ya. Kalau sudah disimpan. Oke, kita klik simpan. Oke, kalau sudah kita lihat lagi di daftar arsipnya ya atau di pemberkasan arsip aktifnya. Nah, di sini akan ada dua nih. Ada dua ya kita lihat. Dua ini ada naskah masuk, ada naskah keluar ya. Seperti ini gitu Bapak Ibu ya. Jadi tahapannya sangat mudah untuk proses pemberkasan Bapak Ibu ya. Proses pemberkasannya itu melalui daftar naskah masuk dan naskah keluar ya. Jadi nanti tinggal klik ikon dari tombol berkasnya gitu ya Bapak Ibu. Kalau sudah diberkaskan ya nanti tombol berkasnya hilang gitu ya Bapak Ibu ya. Ya mungkin itu Bapak Ibu untuk pemberkasan arsip aktif ya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pemberkasan untuk naskah masuk dan naskah keluar ya tadi. Kalau untuk nama berkasnya silakan disesuaikan, kalau kami di Andri gitu ya. Kami biasanya menggunakan kegiatan Bapak Ibu ya. Kegiatan ini berkas tentang kegiatan apa gitu ya. Atau Bapak Ibu berdasarkan serinya, misalnya serinya tentang peraturan gitu ya. Nanti semua peraturan gitu atau seri tentang surat dinas gitu ya. Nanti bisa juga seperti itu. Jadi kalau ada beberapa tipe ya Bapak Ibu ya. Apakah mau berdasarkan kegiatan, mau berdasarkan seri gitu ya. Untuk proses pemberkasan. Kalau kami biasanya di Andri itu kita biasanya menggunakan apa namanya? Berdasarkan kegiatan gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu mau berdasarkan apa gitu ya. Mungkin itu Bapak Ibu cara langkah kami untuk melakukan proses pemberkasan ya. Ini contoh yang punyanya unit kami Arsip Nasional Pusdatin Arsip Nasional. Ini udah cukup banyak ya arsip pemberkasannya. Coba saya tunggu. Ini udah 160 berkas ya. Ini contoh-contoh dari berkas yang kami buat ya Bapak Ibu ya. Misalnya penyajian data tahun 2024, konfirmasi capaian presensi, penyusunan manajemen arsitektur data, pengembangan aplikasi, terus tentang studi kecerdasan artifisial. Nah, ini kami berdasarkan dari kegiatannya ya Bapak Ibu ya. Dari kegiatan atau dari POK-nya juga bisa juga Bapak Ibu seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu untuk pemberkasan arsip aktif ya. Selanjutnya adalah pemberkasan mandiri ya. Pemberkasan mandiri yang kalau sesuai dengan acara kemarin ini untuk diperuntukkan untuk arsip yang di luar Sri Kandi versi ketiga gitu ya. Kalau kemarin kan dari Pak Luffy kan itu dari versi 2 ya Bapak Ibu yang tertinggal gitu ya. Tapi kalau kalau dari kami sebenarnya fungsi pemberkasan mandiri ini adalah mengupload naskah yang tercipta di luar Sri Kandi Bapak Ibu ya. Jadi arsip-arsip yang apa namanya tercipta di luar Sri Kandi, misalnya
tentang arsip keuangan, mungkin ada arsip yang di luar Srikandi ini bisa kita masukkan ke dalam Srikandi Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Caranya sama Bapak Ibu untuk pemberkasan mandiri ini ya. Caranya kayak tadi kita buat berkas baru ya, mengisikan metadata nama berkasnya gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu kalau nanti itemnya tidak ngambil dari Srikandi Bapak Ibu, kalau itemnya itu ngambil dari hasil ahli media kita gitu ya Bapak Ibu ya. Contoh ya, misalnya saya bikin pemberkasan mandiri ini misalnya berkas berkas apa ya kalau di luar Srikandi, misalkan berkas tahun 2000 pengembangan sistem tahun 2015 contohnya belum ada Srikandi ya, misalnya salah pengembangan ya, bisa berkas pengembangan sistem informasi ya, bisa sistem SIKS contohnya ya, contohnya seperti ini, berkas pengembangan sistem SIKS. Tanggal berkasnya nih kita mundurin Bapak Ibu, kalau yang versi pemberkasan aktif kan tanggal berkasnya tanggal hari ini, tapi kalau pemberkasan mandiri ini karena sebelum adanya Srikandi ya, itu bisa kita mundurin berkasnya itu tanggal berapa gitu ya Bapak Ibu ya. Terus klasifikasinya pada tahun 2015 itu kan arsip nasional pasti klasifikasinya berbeda dengan yang sekarang ya Bapak Ibu ya. Misalnya di tahun 2015 itu klasifikasi yang berlaku di arsip nasional untuk pengembangan sistem misalnya DI 0105 contoh ya. 0105 dan ini diisi secara manual gitu, diketik ya Bapak Ibu ya. Kalau yang tadi berkas aktif kan dipilih ya. Kalau yang pemberkasan mandiri ini harus diketik karena apa namanya? Ini di luar dari eh, penerapan Srikandi yang saat ini kita gunakan gitu. Jadi klasifikasinya kemungkinan akan berbeda gitu ya Bapak Ibu ya. Nomor berkasnya nomor 1 karena baru kita melakukan. Dia mau disusutkan atau permanen gitu ya. Kalau misalnya permanen ya kita harus pilih yang permanen gitu ya. Terus lokasi fisiknya disimpan di mana? Misalnya berkas arsip 2015 ini disimpan di filing kabinet, contoh ya, misalnya Bapak Ibu, misalnya filing kabinet nomor gitu ya, nomor 10 gitu ya. Nomor 10 rak 2 contohnya. Rak 2. Uraian informasinya misalnya pengembangan sistem SIKS atau sistem informasi kearsipan tahun 2015 yang dibangun oleh Pusdatin. Jadi lengkap nih Bapak Ibu. Sebenarnya kurang lebih sama ya, kurang lebih sama dengan penjelasan tadi berkas aktif ya Bapak Ibu ya. Terus kategori berkasnya ini nggak usah diisi ya, dikosongin aja. Oke, kita simpan untuk pemberkasan mandiri. Nah, bedanya dengan pemberkasan aktif dan pemberkasan mandiri, Bapak Ibu ngisi itemnya ini manual ya, Bapak Ibu ya, naskah baru ya. Ini harus diisi secara manual. Jadi setelah Bapak Ibu alih mediakan file PDF-nya, file dokumennya menjadi PDF, selanjutnya Bapak Ibu mengisikan secara mandiri metadata arsip yang tercipta sebelum Srikandi, Bapak Ibu ya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya, nanti tinggal diisi, nanti itemnya akan muncul di dalam daftarnya gitu ya Bapak Ibu ya, daftar isi berkasnya. Mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan proses pemberkasan ya. Prosesnya cuman Bapak Ibu ada klik tadi ya, ada icon berkasnya di daftar naskah masuk sama naskah keluar. Nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan ke berkas yang Bapak Ibu mau pilih gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, contoh di sini ada daftar naskah masuk, di sini akan ada tombol berkasnya gitu ya Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan proses pemberkasan. Silakan Bapak Ibu, atau ada yang kesulitan? Mungkin saya nanya Mas. Boleh. Jadi tadi kan ada nomor berkas ya Mas ya. Ya, Nomor berkas itu kan tadi default diberikan pada saat kita memilih klasifikasi ya. betul. Nah, nomor berkas itu tadi klasifikasi DI 0100 misalnya. Itu nomor 1. Itu nomor 1 itu untuk satu kementerian. Jadi pada saat orang menggunakan klasifikasi DI 0100
di unit kerja lain misalnya dia melakukan pemberkasan juga dengan klasifikasi yang sama itu nantinya dia akan diberi nomor 02 atau dia bisa nomor 01 juga. Ya, jadi untuk nomor berkas itu per satker Pak. Per satker itu atau per unit kerja Pak. Jadi misalnya DI 0102 itu di Pusdati nomor 1, terus di unit lain ada yang menggunakan DI juga gitu ya. Nah itu nanti akan tetap nomor 1 Pak, jadi nggak lanjut nomor 2 gitu. Jadi kan pemberkasan itu kan dilakukan per unit kerja ya Pak ya, per satker. Jadi nomornya itu berdasarkan satuan kerjanya. Mungkin itu Pak. Bu, Jadi masing-masing unit sudah bisa memberkasan masing-masing ya. Terus kalau yang kemarin kan kita berebutan ya Mas. Ya, betul. Sekarang Jadi udah enggak sih, Pak. Harusnya sudah masing-masing. Misalnya kalau unit Pusdatin dapat, nanti SDM juga bisa melakukan pemberkasan gitu, Pak. Jadi tidak rebutan lagi ya. Kalau dulu kan siapa cepat dia dapat gitu ya. Kalau sekarang sudah berdasarkan tujuan naskahnya gitu, Pak. boleh tanya Pak Solihin nih? Iya, boleh. Bu. Iya, Bu MC nanya ya. Oh iya. Jadi gini, tadi contohnya adalah pemberkasannya di Andri dengan kode klasifikasinya. Mungkin teman-teman yang pernah ikut uji kom tahu ya kode-kodenya. Kalau di kita ini kan kebetulan kita mau revisi ya yang 3-in-1-nya. Nah ini saya tuh khawatirnya gini Pak, karena kita di UK1 itu waktu pengawasan saja gitu kan, kita menemukan persepsi, mohon maaf nih, tadi kan membuat indeks apa permasalahannya ya, gitu. Padahal sudah ada pola klasifikasinya, sudah ada gitu buku pedomannya gitu. Tapi, kembali lagi, dengan segala hormat maaf ya Ibu Bapak, kan ada yang dia bukan arsiparis ya, pengelolanya. Jadi bisa jadi kami tuh sudah menemukan beberapa kali, misalnya contoh di kami gitu, TU 020 gitu kan. Itu tuh yang pola klasifikasi zaman baheula gitu, zaman-zaman kemarin itu jadi sapu jagatnya di rumahnya untuk undangan gitu. Padahal kan undangannya tentang apa kan harus ngikutin dari pola klasifikasinya. Nah ini, sarannya apa nih untuk memperkecil perbedaan gitu loh. Bisa jadi kan mungkin, oh di tempat ini persepsinya, oh ya ini masuk ke DL, oh ini masuk ke TU gitu kan. Nah itu saya yakin di manual saja ini masih ditemukan pada saat pengawasan ini kan karena nanti ke depannya pasti pengawasan ngambil dari sini dong Pak Solihin, nggak manual lagi kan gitu. Nah ini mumpung mumpung gitu, triknya di Andri sendiri gimana gitu dan kementerian lain yang sudah memberkasan Iya, gitu. iya, Bu. Jawabannya kalau pengawasan kan ada dua, ada pengawasan internal sama pengawasan eksternal ya Bu ya. Jadi akhirnya dan setelah pengawasan juga akan ada namanya pembinaan gitu ya. Jadi kalau di kami di Andri itu eh, transisi. Jadi kalau masih ada yang hal-hal yang kayak gitu di pengawasan internalnya Bu. Jadi di pengawasan internalnya itu ya ditanyakan kok kenapa ini seperti ini, terus kenapa pakai ini gitu ya. Terus akhirnya setelah dilakukan pengawasan, selanjutnya adalah dilakukan pemberian pembinaan gitu ya terhadap satkernya yang tersebut gitu ya. Jadi jangan sampai kan kenapa user melakukan itu karena user tidak tahu sebenarnya Bu ya. Kalau mereka sudah secara pengetahuan tentang klasifikasi gitu ya. Oh ini harusnya masuknya di klasifikasi ini gitu ya. Harusnya sih mereka setelah mereka dibina gitu ya Bu ya, disosialisasikan gitu ya atau di BIMTEK lah bahasa bahasa teknisnya gitu ya. Harusnya mereka setelah itu harusnya bisa berubah gitu ya Bu ya. Jadi saran saya sih gitu. Jadi dari pengawasan internalnya itu harus ditingkatkan lagi untuk terkait dengan tadi sudah ditemukan gitu ya beberapa anomali-anomali seperti itu. Jadi pakai klasifikasi yang umum gitu, misal undangan-undangan gitu ya. Nah mungkin di Andri pun juga pernah ya pernah proses seperti itu gitu ya. Tapi dengan adanya pengawasan terus pembinaan gitu ya, akhirnya sekarang sudah mulai tertib gitu ya Bu. Juga kan ada reward-reward juga ya di pengawasan internal itu kami ada reward-rewardnya juga Bu. Jadi misalnya unit kerja terbaik, itu unit kerja yang harus dibimbing, harus dibina gitu ya. Itu sih kalau strategi dari yang saya lihat ya di unit kearsipan kami gitu sih Bu, Ya, seperti itu. boleh bertanya lagi? Ini kan kalau manual kita saat membina itu bisa menunjukkan, oh misalnya nih, Bu Risna mengaudit dari eselon 1A misalnya, ditemukan
tadi ketidaksesuaian. Oh tolong dirubah dong gitu pada saat mereka ke kita atau kita monitoring atau mereka konsul bisa kita merubah daftarnya dengan serta-merta. Nah, kalau di aplikasi ini kalau salah itu merubahnya bisa apa enggak, terus, nanti kan, berarti kita ada cut off-nya nih sama Direktorat Akuisisi untuk penyusutan dan pemindahannya kita nanti modelnya seperti apa gitu. Apakah di sini nanti akan ditempletkan gitu, yang dulu katanya di akuisisi akan ada aplikasi yang untuk penyusutan gitu, atau kita hanya narik data aja tapi tetap jalan manual di aplikasi gitu. Karena, apa ya, kita juga harus prepare ke depannya seperti apa ini. Begitu Pak, sudah saya 2 aja. Tadi ya terkait setelah dibina ternyata ditemukan gitu ya, terus tolong dong edit gitu klasifikasinya gitu ya Bu. Tentu aja bisa Bu di sistemnya tadi, jadi ada menu edit gitu ya, jadi nanti user tinggal klik menu edit gitu, nanti user tinggal memilih klasifikasi yang lain gitu ya. Misalnya dia mau ganti klasifikasi ini gitu ya. Nah, jadi nanti tinggal diedit, oh ini harusnya nggak DI, ini harusnya AK gitu ya, nanti tinggal diubah gitu ya. Jadi nanti apa namanya, pola klasifikasinya itu beda ya. Jadi kode klasifikasinya sudah disesuaikan dengan hasil monitoring dan bimbingannya gitu ya Bu. Jadi itu yang pertama. Terus selanjutnya gimana nanti masalah penyusutan gitu ya, mau itu arsip usul serah atau usul musnah gitu ya, nanti bagaimana prosesnya di Sri Kandi gitu ya. Nah, existing sekarang itu untuk Sri Kandi versi 3 itu baru mengakomodir pemeliharaan gitu ya. Jadi pemeliharaan itu artinya baru levelnya adalah pemberkasan di unit kerja. Artinya untuk proses usul pindah ya dari arsip aktif ke inaktif ke teman-teman unit kearsipan itu baru tahun ini Bu kita bangun fitur atau kita kembangkan fitur yang namanya arsip usul pindah gitu ya atau pemindahan arsip gitu ya. Jadi pemindahan arsip nanti kalau kalau pemindahan arsip ini nanti kan akan ada kita mau memindahkan kemana gitu. Misalnya ini ketika yang manual kan eh, box-box itu atau berkas-berkas itu kan diserahkan ke UK terus taruh di record center ya Bu ya atau depo gitu ya atau UP-nya. Betul, berjenjang gitu ya. Tapi pertanyaannya nanti ketika sudah elektronik tidak membutuhkan ruangan, mungkin kalau dulu dibagi per UP, per apa namanya, per eselon 1 gitu atau per eselon 2 gitu ya. Mungkin dulu ada keterbatasan hal-hal yang berkaitan dengan ruangan gitu ya. Misalnya atau proses jaraknya juga jauh misalnya dari BPIP Semarang gitu ya. BPIP Semarang dia ketika mau mengusul pindah ya kan nggak mungkin ya arsip dari Semarang itu pindah dibawa ke Jakarta gitu atau yang di Kalimantan dibawa ke Jakarta di gitu ya. Itu kan agak riskan ya dan biayanya juga cukup banyak gitu ya dan akhirnya dibuatkan UK-UK jadi uka-uka ya, serem juga ya. Uka-uka. Jadi ada istilahnya ada UK 1, ada UK 2 ya Bapak Ibu, bahkan ada sampai level UK 4 gitu. Contohnya dari Polri. Polri itu kan dari Polri, terus Polres, Polda ya sampai Polsek ya Bapak Ibu ya. Sampai level ke bawah gitu. Bahkan di Kementerian Agama pun sampai KUA gitu ya. Nah, itu satuan terbawahnya pun ada UK-nya juga gitu ya. Itu UK 4 gitu ya. Nah, ini menjadi merubah lagi nih, merubah pola ya dari proses penyerahan atau arsip pindah ya, jadi pemindahan arsip gitu ya. Nah kalau sudah elektronik kan sebenarnya tidak butuh ruangan, tidak butuh dibawa arsipnya gitu ya, tinggal klik klik aja, klik persetujuan untuk usul eh, pindah gitu ya, jadi inaktif. Nah nanti teman-teman dari biro biro umum di sekjen gitu ya, tinggal approve gitu dengan catatan daftar arsipnya itu nanti bisa di eh, print gitu ya atau dicetak atau di TTE gitu ya karena kan ketika kita memindahkan arsip ya pasti kan ada namanya berita acara ya Bapak Ibu ya berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dari kepala unitnya dan kepala biro ataupun sekjen gitu atau level yang membawahi unit kearsipan 1 ataupun UK-nya gitu ya. Dan nanti kalau di Sri Kandi dengan adanya elektronik itu harusnya nanti akan berubah nih. Nah, itu yang kami saat ini sedang membahas, Bu, mekanisme apakah di elektronik itu masih ada UK 2 atau UK 3 gitu ya.
Nah, nanti pertanyaannya UK1 apakah keberatan gitu ya ketika kita buat fitur seluruhnya harus menyerahkan arsip usul pindahnya itu ke UK1 gitu ya. Ya nanti sebenarnya UK1 tinggal lihat aja, tinggal lihat daftarnya, terus lihat apa namanya berita acaranya sudah ada atau belum gitu, tinggal tinggal setuju aja gitu, tinggal setuju nanti pindah ke teman-teman dari UK1 gitu ya. Atau kita tetap mengakomodir UK ya, jadi UK2, UK3 gitu ya. Nah itu yang saat ini kita sedang bahas gitu ya, yang namanya elektronik dan yang masih kertas itu kan sesuatu hal yang berbeda ya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu sih Bapak Ibu yang saat ini gambaran ya, gambaran nanti ke depannya ada dua opsi yang kami sedang bahas gitu ya. Apakah tadi ya, apakah UK1 tetap kita apa namanya penyerahan seluruhnya ke UK1 atau tetap ada UK berjenjang gitu ya. Tapi kalau nanti UK berjenjang kan ketika misal dari UK2 nanti pindah ke UK1 dari 3 ke 2, 2 ke 1 gitu. Itu pernah pernah ada juga yang seperti itu. Tapi kan nanti ngomongin retensinya di UK2 sudah 5 tahun. Terus ketika nanti ke UK1 5 tahun lagi itu kan jadi 10 tahun ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika berjenjang itu biasanya kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau sudah elektronik ya kembali lagi itu kita lihat lihat ininya ke depannya apakah perlu UK lain gitu ya selain UK1 gitu ya. Ya tadi kembali lagi selevel Polri itu apakah UK1-nya secara SDM itu mencukupi gitu ya atau UK2 yang di masing-masing Satker itu ditarik lagi ke UK1 gitu. Jadi UK1 SDM-nya bertambah gitu ya. Nanti yang di UK2 itu ngurusin ya apa namanya? Usul pindahnya di UK1 gitu ya. Jadi saat ini masih dalam proses pembahasan Bu. Jadi tadi ya, jadi tahapan-tahapannya gitu. Terus nanti ketika usul serah ke ANRI gitu ya. Misalnya ada usul arsip usul serah, usul musnah gitu ya. Ya, jadi nanti akan ada yang namanya integrasi Bu. Jadi nanti ini kan baru dinamis ya Bapak Ibu ya. Nanti akan ada namanya aplikasi statis Bu. Jadi aplikasi statis itu digunakan oleh lembaga kearsipan nasional sama lembaga kearsipan daerah gitu ya Bu. Jadi nanti itu saling terintegrasi. Jadi flow-nya adalah dari data Srikandi itu bisa terbaca di aplikasi sistem informasi kearsipan statis gitu ya. Jadi nanti flow-nya nanti penyerahan dan pemusnahan itu diharapkan itu nanti bisa melalui satu aplikasi Bu. Jadi nanti aplikasinya itu namanya sistem informasi kearsipan statis gitu ya. Dan saat ini di 2023 itu baru dibangun gitu ya. Kalau kita lihat nih di siks.andri.go.id gitu ya, sebenarnya sudah .arsip ya. Jadi nanti harapannya itu bisa terintegrasi ke aplikasi yang dikembangkan oleh Andri juga yaitu ke siks.arsip.go.id dan ke SIKN JKN gitu ya Bapak Ibu ya. Kan kalau yang sekarang kan Bapak Ibu aplikasi SIKN JKN kan harus input lagi ya. Jadi beda gitu ya. Harusnya kan itu sama gitu di Srikandi ada, nanti di SIKN ada gitu. Sebenarnya kan tinggal ngeling aja gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti dan itu sudah menjadi proyeksi apa namanya di kami gitu ya. Kebetulan nanti kami mau merevisi SOTK Bapak Ibu ya. Jadi nanti kedeputian kami, Deputi IPSK ini akan berubah menjadi Deputi SIKN, Deputi Sistem Informasi Kearsipan Nasional, di mana nanti yang mengurusi sama masih jadi nanti ke depannya Sri Kandi terus SIKN JKN aplikasi yang nasional itu nanti akan ada di kami gitu. Kalau sekarang kan Sri Kandi di pembinaan ya Bapak Ibu ya, walaupun pengembangannya di kami di lantai 8 di IPSK gitu ya di Pusdatin, tapi nanti ke depannya dengan ada OTK baru ini jadi nanti kami berubah menjadi kedeputian SIKN gitu ya, di mana tadi ada Sri Kandi, SIKS, SIKN JKN gitu, dan itu
tidak menjadi silo-silo lagi dan itu akan menjadi terintegrasi gitu. Jadi ketika ada usul SRA, usul musnah ya nanti melalui aplikasi Sri Kandi mengusulkan gitu ya daftarnya gitu nanti di aplikasi SIKS bisa membaca gitu ya nanti akan diproses di SIKS gitu ya. Terus juga masalah pemusnahan juga menjadi isu juga nih Bapak Ibu. Ketika arsip elektronik yang ada di Sri Kandi itu dimusnahkan gitu ya Bapak Ibu. Sementara kan pemberkasannya kita masing-masing unit kerja ya Bapak Ibu ya. Misalnya unit kerja antara Biro OKH dengan Pusdatin aja klasifikasinya pasti beda kan. Misalnya kegiatan hari ini gini ya tentang kan saya dapat surat perintah gitu ya. Tujuannya tadi Pusdatin sama Biro OKH gitu ya. Pusdatin sebagai surat perintah saya di Biro OKH itu berdasarkan kegiatan untuk mungkin presensi gitu ya. Pasti nanti kan diberkaskannya di dua unit kerja yang beda ya. Mungkin di Pusdatin tentang tentang implementasi Sri Kandi, sementara di OKH pasti tentang kegiatan presensi gitu ya, presensi pegawai contohnya seperti itu. Nah, pasti kan ketika klasifikasinya berbeda gitu, halnya berbeda Bapak Ibu, yang satunya permanen, yang satunya musnah, dan itu ketika kita arsip elektronik yang ada di dalam Sri Kandi dimusnahkan gitu ya, yang satunya permanen, nah itu yang kami masih kami diskusikan gitu ke dalam tim internal gitu ya. Jadi dan saat ini juga nanti ke depannya juga di Kedeputian SKN ada direktorat yang berkaitan dengan kebijakan kearsipan ke depannya gitu. Jadi tidak hanya kebijakan yang saat ini dan nanti akan ada direktorat kebijakan tata kelola ya kalau nggak salah, tata kelola yang berkaitan dengan kebijakan tentang pengelolaan arsip gitu yang mungkin yang harus ada gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu Bu, jadi jawabannya. Jadi kurang lebih gambaran ke depannya seperti itu gitu ya. Jadi nanti akan ada sistem kearsipan yang secara utuh, baik itu dinamis, statis gitu ya. Dan harapannya itu saling terintegrasi gitu ya. Jadi user itu ya satu gitu, yaitu portal arsip GoID di mana nanti pencarian arsip, daftar arsip gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi kearsipan menjadi lengkap gitulah Bapak Ibu, kurang lebih gambaran ke depannya dari kami gitu ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada update-update lagi tentang perkembangan Sri Kandi dan lain-lainnya atau SIKN lah kita sebutnya SIKN, nanti kami akan informasikan seperti itu sih Bu. Ya, silakan Bu. Oh ke IKN, pindah ya Bu. Oh ya, ya. Kemarin Kemtan dapat ya? Kemtan dapat ya? Dapat ya? Berapa Pak? Ini kan datanya banyak itu rahasia, Oh ya, hasil-hasil audit gitu ya. iya ya. Apakah file-file seperti ini juga tetap di-scan lalu di-upload ke berkas pemberkasan mandiri untuk nanti dibawa ke IKN itu Pak? Iya, siap Bu. Mulai sekarang gitu. Terus kalau memang itu harus memang masuk ke dalam pemberkasan mandiri, itu mulainya tahun berapa? Ya, Jadi nanti kami siap. persiapan gitu ya. Oke, Karena kan siap. terus kalau ini kan rahasia, apakah ada fitur bahwa ini file ini tersembunyi gitu karena kan ngeri juga ya kalau kami upload terus tiba-tiba boom gitu kan. Heeh, ini terima kasih Pak. Oke, siap Bu. Pindah ke IKN tahun berapa? Tahun berapa Bapak Ibu? Pak. Oh 2026. Oh iya siap. Bocorannya kurang lebih 2026 lah ya. Berharap jadi atau enggak ya. Mau tidak mau. Ya Bapak Ibu. Oh iya. Siap-siap Bu. Ya terkait dengan pemberkasan mandiri ya. Arsip yang sifatnya rahasia terus apakah dimasukkan ke dalam pemberkasan mandiri gitu ya karena kebutuhannya adalah ke IKN gitu ya. Terus kapan mulainya kita harus alih media atau scan gitu ya Bu ya pertanyaannya. Yang pertama adalah untuk alih medianya untuk arsip-arsip yang mungkin
bersifat rahasia mungkin bisa dilakukan dulu Bu, kan bisa ya kalau sambil kita paralel ya. Jadi kita nggak apa-apa kita mulai aja nih Alimedia gitu. Tapi kalau di programnya kami Arsip Nasional itu kemarin kami sudah melakukan Alimedia arsip instansi yang pindah IKN. Nah itu kebetulan tadi tanya Pak Luki kalau Kementan kemarin dapat 1000 ya Pak? 1000 meter atau ya sekitar 1000 atau 2000 lah gitu ya, kurang lebih itu ya. Nah itu sebenarnya sudah kami lakukan Bapak Ibu. Jadi untuk arsip-arsip instansi yang akan pindah ke IKN itu sudah lakukan. Memang mungkin tidak semua kali ya, mungkin tidak semua, mungkin waktu itu baru beberapa saja gitu ya. Tapi kalau misalnya unit kerja Ibu ada arsip yang rahasia, itu mungkin nanti kita bisa menggunakan layanan BSRE Bu. Layanan BSRE itu layanan kriptografi as a service gitu ya. Jadi itu penanganan arsip yang sifatnya rahasia gitu ya. Itu kapan bisa digunakan? Ya tahun ini kami kembangkan fitur itu Bu, fitur kriptografi pengamanan naskah yang bersifat rahasia, sangat rahasia atau terbatas gitu ya. Tahun ini kalau misalnya sudah selesai itu bisa digunakan Bu. Jadi untuk pemberkasan mandiri nanti fiturnya akan di encrypt. Jadi kalau mau di apa namanya di password atau apalah gitu ya Bu, bahasa bahasa kitanya di password supaya orang nggak bisa membukanya gitu ya. Nah itu seperti itu. Jadi sambil berjalan aja Bu. Jadi pemberkasan mandiri ini mungkin bisa dibuatkan berkas-berkasnya dulu gitu ya, atau bisa di-scan dulu gitu ya. Nanti kalau fitur kriptografi itu sudah ada di Sri Kandi, nah itu bisa tinggal di apa inputkan file digitalnya. Seperti itu sih Bu, kurang lebih jawabannya. Filenya yang mau di ini Pak berapa tahun ke belakang? Kan ini mulai tahun 2024 ya. Itu berapa tahun? 5 tahun kali ya Pak? 5 tahun ke belakang apa gimana? Itu mungkin menu UK1 nih yang jawab Bu. Karena kebijakannya di UK1. Baik, Mbak Mimi, memang terkait pelaksanaan pemindahan ibu kota kan kebijakannya nggak akan membawa arsip tekstual ke sana ya. Artinya nanti padahal kan masih banyak arsip-arsip yang tercipta secara konvensional. Kalau Sri Kandi aja kan baru beberapa tahun ke belakang, sedangkan yang tercipta konvensional tuh udah banyak banget. Nah, akhirnya nanti kan kemarin tuh programnya Andri sebenarnya selain alih media adalah melakukan penataan arsip konvensional itu. Artinya pada saat nanti ditinggal itu arsipnya sudah ditinggal dalam keadaan tertata ya Bapak Ibu. Nantinya mungkin arsip Paris ditinggal buat mengelola itu. Jadi kalau ada butuh enggak itu memang pastinya ya. Artinya arsip konvensional itu ditinggal tapi harapannya Andri sudah dalam kondisi tertata. Sedangkan untuk pelaksanaan alih media itu pastinya akan sangat selektif ya. Karena pertama biaya, waktu, dan resource yang harus disiapkan untuk melaksanakan, artinya bukan seluruh arsip yang tercipta secara konvensional nantinya akan dialih media. Pastinya akan ada proses penilaian nilai guna dari arsip yang dialih media tersebut. Jadi misalnya arsip-arsip yang punya nilai guna keberlanjutan misalnya, terus yang vital atau terjaga. Jadi yang berkelanjutan misalnya punya nilai guna sekunder atau memang nantinya dibutuhkan secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan di IKN. Misalnya tadi arsip terkait perizinan, layanan-layanan rekomendasi itu kan pasti akan sering digunakan ya, akan sering dirujuk. Nah, itu mungkin yang akan kita tetapkan atau nantinya kita identifikasi dulu jenis arsip apa sih sebenarnya yang harus dialih media untuk dibawa atau agar bisa digunakan di apa IKN nantinya ya gitu Mbak. Jadi bukan semuanya bisa apa Sri Kandinya juga bisa jebol nanti. Tadi kalau di pemberkasan mandiri sebenarnya kan untuk arsip yang tercipta konvensional cuma tadi tetap ada kategori, ada prioritasnya tadi yang terjaga kalau dulu ya Mas. Yang terjaga, vital atau yang memori kolektif bangsa waktu itu. Jadi memang sangat dibatasi, bukan berarti ada menu ini nanti SPJ keuangan di scan diupload ke Sri Kandi lagi. Gimana Mas? Boleh? Jangan.
Jadi itu terus kalau yang tadi pertanyaan Mbak Dewi ya, kalau kita sih programnya nanti ke depan untuk pelaksanaan pemberkasan karena memang jadi salah satu temuan, eh, mungkin kita akan membuat workshop secara berkala ya, workshop pelaksanaan pemberkasan. Jadi eh jadi kita bareng-bareng bagaimana sih tadi membuat keyword untuk judul berkas yang benar, terus bagaimana menentukan klasifikasinya. Jadi bukan lagi tadi kalau teknis aplikasi mungkin kan simple ya Pak, buat berkas terus kita masukkan surat item-itemnya, tapi kalau secara aplikasi seperti itu, tapi teknisnya kan nggak semudah itu ya Pak. Bagaimana menentukan klasifikasinya, menentukan judul, terus menentukan uraiannya. Itu yang nanti akan kita harapannya sih bentuknya memang workshop pemberkasan arsip oleh masing-masing unit ya. Itu rencananya. Jadi terus kalau pelaksanaan pemusnahan memang tadi ya Pak, karena kalau sekarang kan kita kiblatnya atau model yang dianut itu kan life cycle of arsip ya, archive. Jadi memang tadi ada proses penyusutan, ada proses pemusnahan, tapi untuk arsip elektronik sebenarnya udah harus mulai juga ngelirik atau model record continuum itu ya. Kalau kalau model yang sekarang itu kan eh, jadi create terus use and maintenance sama terakhirnya itu disposal ya, terakhir apa penyusutan pindah musnah serah. Kalau record continuum tuh dia beda, dia nggak ada proses disposal ya. Jadi create terus capture, organize sama terakhir tuh pluralize ya. Dalam artian dia akan digunakan lebih luas untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas gitu. Jadi nggak ada lagi proses penyusutan karena ruang itu udah nggak jadi isu ya. Walaupun server juga punya kapasitas ya Mas. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Siap, gimana Mas Dewa? Iya, Pak narasumber dari ANIM mau nanya, kalau misalnya kita pemberkasan, misalkan kalau sekarang kan ini ya Pak, dari kemarin tuh versi 2 tuh mulai tuh penggunaan naskah keluarnya di satker kami, di unit kerja kami. Nah, ketika misalnya kemarin karena peralihan, mungkin karena lemot dan lain-lain, sekarang trennya yang kuliah tuh kembali lagi tanda tangan basah kan, seperti itu. Nah, yang kami tanyakan, bagaimana untuk pemberkasannya Pak, untuk yang naskah keluar yang basah itu? Apakah bisa, cara uploadnya gimana gitu? Maksudnya mau dimasukin ke Srikandi gitu, Oh ya. pemberkasan via Srikandi kayak gitu. Oke. Ya, tadi tapi naskahnya itu sudah di-scan dari media, udah diregistrasi di Srikandi belum, Pak? Belum. Oke, kalau belum, ya tadi bisa menggunakan ini Pak, pemberkasan mandiri. Contoh ya, misalnya kita udah buat berkas mandiri nih satu gitu ya. Nah nanti Bapak tinggal tambahkan naskahnya yang tadi masih tanda tangan basah, dialimediakan atau di scan gitu ya. Terus nanti Bapak upload di sini di naskahnya. Jadi nama pengirimnya itu siapa, jabatan pengirimnya siapa, instansi pengirimnya itu siapa gitu. Jadi ya ini metadata yang harus diisi ketika kita melakukan pemberkasan mandiri gitu ya. Jadi nah ini metadata ini nanti tinggal diupload nih Pak, file PDF hasil alimedianya atau scan-nya gitu ya. Jadi kita upload di pemberkasan mandiri, upload filenya, terus tujuan suratnya di dalam file digital itu untuk siapa gitu ya Pak ya. Jadi bisa melakukan proses yang masih di luar Srikandi itu menggunakan yang namanya pemberkasan mandiri. Gitu Pak, kurang lebih jawabannya seperti ini. Sebelah mana ya Pak ini? Ini Pak, di pemeliharaan arsip ada pemberkasan arsip aktif sama pemberkasan mandiri ada gak? Oh, yang pemberkasan naskah. Ini. Oh iya. Ada pemberkasan mandiri? Iya Pak. Kita pemberkasan mandiri terus tambah baru. Nah, buat baru dulu. Nah, ini berkasnya. Kita buat baru. Nah, ini nama berkasnya berkas apa? Misalnya berkas kegiatannya apa gitu ya. Misalnya kegiatan misalnya consignering atau kegiatan pembahasan forensik atau pembahasan misalnya diskusi atau FGD gitu ya. Nah, nanti tinggal dipilih
Nah, nanti uploadnya itu pas udah berkasnya sudah jadi, Pak. Jadi bikin berkas dulu. Nah, bikin rumahnya dulu. Nah, klik mata nanti tinggal di naskah baru. Di sini nih ada klik tambah naskah baru. Cuma nanya lagi nih Mas, Ya. itu kan pemberkasan mandiri ya? Artinya yang tadi, cuma misalnya teman-temannya itu udah ada di tercipta secara elektronik di Sri Kandi, itu kan nanti nyatuinnya gimana Mas? Jadi dia hidup sendiri di berkas mandiri. Iya Pak. Jadi gini Pak, jadi itu juga kemarin pembahasan juga di internal kami gitu. Jadi nanti kita apa ya kalau kalau pemberkasan apa sih kalau dulu ada istilah-istilah tunjuk silang gitu ya Pak ya. Jadi nah itu sih jadi nanti gimana caranya menyatukan antara berkas mandiri dengan berkas elektronik gitu ya. Jadi itu nanti kami kami lakukan gitu di pengembangan di 2024 gitu ya Pak. Jadi mungkin misalnya surat permintaan atau surat pengadaannya di Sri Kandi terus ternyata Sri Kandinya apa shutdown gitu ya, atau error gitu ya Bapak Ibu atau lemot gitu ya. Akhirnya Bapak Ibu memutuskan untuk manual gitu tanda tangan basah gitu ya. Jadi nanti tetap di pemberkasan mandiri. Nah, nanti menyatukannya itu nanti akan ada fitur itu tadi. Jadi tunjuk silang gitu. Jadi bisa menyatukan antara berkas aktif dan berkas mandirinya. Kurang lebih gitu sih, Pak. Pak mau nanya lagi Pak, ada batasan untuk uploadnya berapa mega Pak? Ini Atau sih bisa zip aja Pak? iya. Di ya kalau existing sekarang sih kita tetap 5 mega ya, karena kan kita file suratnya gitu. Tapi kalau kalau misalnya ada kebutuhan, oh ternyata Pak ini arsip yang tercipta di luar Srikandi, misalnya ada 100 mega gitu ya, nanti bisa request ke kami, nanti kami akan coba pertimbangkan apakah memang diperlukan di up di sini gitu ya, atau apa namanya bisa di apa namanya dipecah-pecah gitu ya Pak ya, misalnya scan-nya itu misalnya ada 500 halaman contoh ya. Misalnya halaman 1 sampai 100 gitu. Nanti kan ini multiple ya, Pak. Jadi ini bisa 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 apa lebih dari satu ya misalnya. Terus nanti file file digitalnya jadi bisa sekaligus gitu di update gitu ya. Jadi nanti bisa bisa lebih dari satu gitu ya, Pak. Seperti itu sih, Pak, jawabannya. Sementara 5 mega Pak, tapi kalau misalnya ada kebutuhan kami akan open gitu dan kami coba lihat dulu kebutuhannya memang apakah memang bisa kami approve gitu ya atau bisa kita pertimbangkan teknis gitu ya Pak ya, seperti itu. Sama ini sih Mas, kemarin kan ada tugas dari UK1 ya. Ya nggak sih Mas Ruki kita? Ya, nah itu kan kalau misalnya kita sudah mulai memberkasan di Srikandi kan harusnya bisa di download ya, ditarik datanya ya. Cuman kayak harus nah Ya, itu gimana tuh biar mempermudah. laporan ini ya, laporan arsip ya, misalnya kita mundurin ya. Contoh kita mundur 2000. Soalnya kayaknya formatnya beda ya sama daftar arsip kita ya. Nah, Bisa itu nggak sih? Pak. Ini kemarin kita juga pas kita kasih lihat punyanya Andri, kita demokan di teman-teman unit Karsipan 1 Andri, ternyata bilang, kok nggak sesuai dengan format kita, kata dia gitu. Di formatnya punyanya teman-teman Andri itu bentuknya kayak gini, contoh seperti itu ya Pak. Ternyata di Kemtan beda gitu, karena kan sesuai dengan apa namanya, undang-undang sama PP kan minimal gitu ya Bapak Ibu ya, minimal berapa gitu, berapa item gitu. Nah ini kami saat ini masih minimal gitu. Jadi kami akhirnya coba apakah kita punya Andri yang menjadi dasar gitu. Jadi kita kembangkan yang punya Andri gitu. Akhirnya seperti itu Pak. Jadi untuk formatnya saat ini memang kita lagi diskusi ya Pak ya. Jadi formatnya mau yang seperti apa atau ini kan bentuknya bisa export Excel ya, bentar, pusat data ya. Pusat data informasi. Nah, ini kan bisa download file Excel-nya, Pak. Jadi kita bisa download terus nanti bisa menyesuaikan apa namanya? Kebutuhan gitu ya. Ini masih loading ya, generate file file Excel-nya sama file PDF-nya gitu ya. Jadi nanti mungkin based on dari Sri Kandi gitu sudah dapat diambil, nanti tinggal menyesuaikan apa namanya? Kebutuhan formatnya yang ada di dalam masing-masing instansi gitu ya. Contoh ya, coba ya.
Ini kan ada Excel sama PDF ya Bapak Ibu ya. Oh ini masih kosong ya. Oke. Ya jadi fitur laporannya sih seperti ini ya Bapak Ibu kurang lebih gitu. Jadi nanti pilih laporan tanggal tanggal awal, tanggal akhir gitu ya. Nanti untuk formatnya mungkin karena downloadnya masih bisa Excel nanti bisa disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Jadi apa namanya bisa disesuaikan dengan kondisi format yang sudah distandarkan oleh instansi masing-masing gitu ya. Mungkin itu sih Mas. Ada lagi Bapak Ibu, jadi ini salah satu fitur yang dalam proses pengembangan ya Mas ya. Jadi kalau memang bisa di-download Excel-nya sih nanti kita bisa lebih bebas menyesuaikan ya Mas, lebih Iya betul. apa namanya fleksibel lah. Iya kurang lebih kayak gini nih Pak. Contoh yang daftar isi berkas ya. Oh iya. Ini sudah muncul yang daftar isi berkas, yang daftar arsip ya biasanya Bapak Ibu ya. Ini emang namanya kita masih daftar isi berkas atau contoh nanti daftar arsip gitu di mana kan ada daftar berkasnya, terus ada daftar isinya Isi ya. berkas ya. Nah, daftar isi berkasnya. Kalau kita download nih sudah di-download. Nah, jadi kok yang ini sih? Sorry. Kan yang ini. Tadi nih kita download Excel. LTC. Nah, kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi tanggal apa namanya? Tanggal naskahnya ini memang baru standarnya yang kita berikan gitu ya Bapak Ibu ya, yang dari tim teknis kami gitu ya. Jadi nanti kalau memang ada kebutuhan apa namanya? Format gitu ya. Paling ya tadi kembali lagi kita sementara pakai Excel dulu nanti disesuaikan mungkin ada metadata yang mungkin di laporan ini belum lengkap gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin seperti itu. Jadi formatnya nanti tapi sementara kami mengacunya ke UK1 Andri dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin kalau dari UK1 cukup lengkap sih kemarin Pak kalau yang kemarin diberikan teman-teman UK Andri 1 gitu atau nanti boleh di-share juga ke kami dari punya Kemtan untuk laporannya seperti apa gitu ya. Baik, masih ada lagi Bapak Ibu? Mudah-mudahan udah jelas ya. Nanti mungkin ini kan bukan pertemuan terakhir ya. Jadi masih apa namanya dari aplikasi juga masih terus berkembang. Jadi karena waktu sudah jam 5:30 ya. Masih ada Bapak Ibu? Enggak, aman. Jadi terima kasih Pak Solihin, Mas Padri ya. Jadi sudah berkenan memberikan pencerahan kepada kami semua. Terima kasih Bapak Ibu yang masih stay di tempat sampai dari pagi sampai sore ini, baik yang luring ataupun yang daring. Jadi banyak tadi sudah dipaparkan oleh Mas Solihin pengembangan-pengembangan yang sudah dilakukan. Tapi sebenarnya yang paling penting harapan kita itu kinerja aplikasi Sri Kandi ya Mas. Mau pengembangan multiple role, text editor, tapi kalau masih loading ini kita selalu kena komen dari netizen, dari pimpinan. Kita mungkin masih aman karena masih banyak yang pakai joki ya Pak. Tapi kalau pimpinan langsung yang menggunakan mungkin kita sudah pada dipindah ke Papua semua nih Pak. IKN. Mungkin gitu Pak. Terima kasih banyak Mas Solihin, Mas Padri, teman-teman semua. Jadi selanjutnya gimana Pak Kiki? Jadi kalau dari saya terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik. Izin Pak sedikit Bu, mengingatkan tadi saya lupa pemberkasan apa untuk tombol kuncinya jangan diklik dulu ya Bapak Ibu ya. Ini apa close file ya. Jadi close file ini sementara jangan diklik dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti karena ini masih ada apa sih ada error, ada bugs gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk close filenya ini sementara Bapak Ibu tidak usah diklik dulu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti
akan ada workshop pemberkasan gitu ya, cukup sampai Bapak Ibu melakukan proses pemberkasan gitu ya. Jadi buat rumahnya, terus memasukkan item-item. Untuk close file-nya mungkin jangan diklik dulu gitu ya. Mungkin itu aja sedikit. Baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus kepada Pak Rian, Pak Solehin, dan Pak Luki Angel Karwur ya. Saya juga berterima kasih kepada peserta yang ada di daring. Baik, ini terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Kiki yang sudah standby di ruangan ini, Bapak. Baik, saya tutup ya, biar seru dan melek. Saya dapat sedikit pantun, ya kan? Saya tutup hari ini dengan pantun. Jalan-jalan pakai Lamborghini menuju tepi kali. Sistem informasi namanya Sri Kandi. Menuju kearsipan dinamis terintegrasi. Yuk, mari para aparatur sipil negara mengabdi untuk melayani. Jangan lupa rajin mengentri pakai Sri Kandi. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.